Pada kesempatan ini kita mau belajar tentang 5 prinsip hidup yang paradoks dalam kekristenan. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh Hikmat membimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 5 prinsip hidup yang paradoks dalam kekristenan. Kita baca dulu Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita mau tahu dulu apa sih makna paradoks itu. Paradoks adalah 2 hal yang nampaknya kontradiktif, tetapi itulah fakta yang sebenarnya, dan keduanya saling melengkapi. Complement each other, saling melengkapi. Sekali lagi, paradoks adalah 2 hal yang nampaknya kontradiktif, tapi itu adalah fakta yang sebenarnya, dan keduanya saling melengkapi. Ya, misalnya kita melihat sesuatu yang berasap itu panas, seperti yang saudara lihat itu, kawah itu ya panas, ya. Berasap. Tapi kalau kita melihat es batu di bawah terik sinar matahari siang hari, kita lihat ada asapnya juga. Tapi kalau kita pegang, dingin. Yang tadi panas, tapi yang ini dingin. Ini yang namanya paradoks. Nah, paradoks sekali lagi adalah 2 hal yang nampaknya kontradiktif, tapi adalah fakta yang sebenarnya, dan keduanya saling melengkapi. Ada banyak paradoks yang penting dalam kekristenan, dalam Alkitab juga. Ada banyak paradoks yang penting. Ya. Misalnya satu saja. Ya. Yesus itu 100% Allah, dan juga 100% manusia. Kalau kita lihat, oh ini kalau Allah ya Allah, kalau manusia manusia. Tapi Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Dalam diri Tuhan Yesus itu ada hal yang paradoks. Ya, 2 hal yang nampak kontradiktif, tapi itu fakta yang sebenarnya, tapi keduanya adalah saling melengkapi. Ya, kita lihat Yesaya 55 ayat 8-9, Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu, dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu, dan jalanku di atas jalanmu. Dalam terjemahan sehari-hari. Ya. Alkitab mengajarkan tentang pikiran ilahi yang ajaib, dan berisi pengajaran hidup yang benar dan mengagumkan. Ya, nah sekarang kita akan mempelajari beberapa prinsip hidup yang paradoks. Ada banyak ya, cuma kita hanya sebutkan beberapa saja. Beberapa prinsip hidup yang paradoks dalam kekristenan. Pertama adalah memberi dulu baru menerima. Memberi dulu baru menerima. Lihat Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Kalau mau diberi, ya berilah dulu. Ya, berilah dan kamu akan diberi. Filsafat dunia berkata banyak bekerja, cari rezeki sebanyak mungkin, menabung, menjadi kaya, dan jaga baik-baik hartamu. Itu filsafat dunia. Tapi firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi. Ya, kita perlu ingat kekayaan dan ketenaran tidak identik dengan kebahagiaan. Ada banyak orang kaya, banyak orang tenar, tapi ternyata hidupnya tidak bahagia. Ya, ambil contoh mantan penyanyi terkenal dunia, Elvis Presley. Kok umur 40 malah bunuh diri. Ya, terkenal,
ganteng, kaya, tapi sayang kok bunuh diri umur 40 tahun. Ya, banyak contoh yang lain lagi. Ya. Ya, kita lihat lagi Robin Williams namanya, artis terkenal, pelawak, presenter TV USA, ditemukan meninggal. Ini beberapa tahun yang lalu ya, pada waktu beliau usia 63 tahun. Meninggalnya dalam cara yang tragis, menggantung diri dengan memakai ikat pinggang di kloset rumahnya. Ini satu hal yang tragis. Ya. Kita lihat rumahnya itu besar ya, ada kolam renang ya. Tapi sayang dia pada usia 63 tahun mati menggantung diri dengan memakai ikat pinggang. Iya. Ini firman Tuhan. Orang yang mata duitan tidak pernah cukup uangnya. Orang yang gila harta tidak pernah puas dengan laba. Semuanya sia-sia. Makin banyak kekayaan seseorang, makin banyak orang lain yang harus diberinya makan. Tidak ada keuntungan bagi pemiliknya. Ia hanya tahu bahwa ia kaya. Tapi ternyata kekayaan itu tidak identik dengan kebahagiaan. Ya, banyak orang punya kekayaan besar secara materi, tapi ternyata hidupnya tidak bahagia. Ya. Makin banyak kekayaan seseorang, makin banyak orang lain yang harus diberinya makan, tidak ada keuntungan bagi pemiliknya. Ia hanya tahu bahwa ia kaya. Ya. Pengkhotbah 2 ayat 26 mengatakan Allah memberikan hikmat, pengetahuan dan kebahagiaan kepada orang yang menyenangkan hatinya, yaitu hati Tuhan. Tapi orang berdosa disuruhnya bekerja mencari nafkah dan menimbun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang menyenangkan hati Allah. Kalau hidupmu menyenangkan hati Allah, ini lihat janjinya. Ya. Orang berdosa disuruh Tuhan bekerja mencari nafkah dan menimbun harta hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang menyenangkan hati Allah. Jadi semuanya itu sia-sia. Seperti usaha mengejar angin. Ya, kalau mengejar angin ya sia-sia. Ya, Allah itu kita harus ingat adalah pemberi yang agung. Matius 5 ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat, dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Allah adalah pemberi yang agung. Ya, menerbitkan matahari, walaupun orang itu jahat, Allah tetap memberikan sinar matahari. Ya, menurunkan hujan bagi mereka yang hidup benar maupun yang enggak benar. Allah adalah pemberi yang agung. Yohanes 3:16 luar biasa ini. Saya kutip dalam terjemahan Sehari-hari karena terjemahan Sehari-hari dalam hal ini lebih cocok dengan aslinya ya, dalam bahasa Yunani ya. Karena Allah begitu mengasihi, kata kerja ya. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini sehingga ia memberikan anak yang tunggal. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapatkan hidup sejati dan kekal. Jadi Allah adalah pemberi yang agung. Dia memberi pemeliharaannya lewat matahari, sinar matahari dan hujan silih berganti. Dan yang paling indah, ya, Allah mengutus anaknya untuk rela mati di salib untuk menjadi tebusan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengikuti teladan tersebut. Jadi jangan pelit. Anak Tuhan nggak boleh pelit. Anak Tuhan harus rela memberi untuk mereka yang membutuhkannya. Ya. Sikap egois, hanya mementingkan diri sendiri, itu bertentangan dengan jiwa Kristiani. Seseorang boleh saja berkata, saya sudah dari kecil saya sudah orang Kristen, tapi sikap hidupnya, ya, cara dia menggunakan hartanya begitu egois.
Berarti walaupun dia mengklaim diri sebagai orang Kristen, tapi dia hidup dengan cara yang bertentangan dengan jiwa Kristiani. Ya, memberi bukanlah memancing untuk mendapatkan berkat lebih besar. Nah, ini ada kekeliruan juga. Sebagian orang pengkhotbah Kristen ya memotivasi jemaatnya, ayo kalau kamu mau diberkati Tuhan, beri lebih banyak lagi, maka kamu akan diberkati lebih banyak lagi. Jadi bagi orang itu memberi itu tujuannya untuk memancing berkat dari Tuhan. Memberi bukanlah memancing untuk mendapatkan berkat lebih besar. Itu namanya motivasi bisnis. Ya. Ini ada sebagian orang yang salah tafsir dari Galatia 6 ayat 7. Disalah tafsirkan apa? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ayo, waktu mau menantang jemaat, ayo dalam hal memberi, ayo kamu menabur berapa? Kamu menabur 10.000, ya kamu akan menuai yang sesuai dengan taburanmu. Ayo, maka sebagian jemaatnya sampai hutang pinjam dari teman-temannya. Supaya dia bisa memberi lebih banyak, supaya dia bisa juga mendapatkan berkat yang jauh lebih besar. Keliru ya. Ya, salah tafsir. Ada sebagian pengkhotbah menyalah tafsirkan Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Yang ditabur yang dituai. Apa maksudnya? Apakah itu berkaitan dengan uang? Nah, konteksnya lihat. Ayat 8, Galatia 6 ayat 8. Tadi Galatia 6 ayat 7. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya. Ya, ini perbuatan etika ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi Galatia 6 ayat 7 jangan disalah tafsirkan untuk dipakai untuk menantang jemaat untuk memberi, keliru. Lihat, harus lihat konteksnya. Kita harus belajar hermeneutik, ilmu tafsir Alkitab. Konteksnya adalah barang siapa menabur dalam daging, hidup dalam hawa nafsu, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, jadi perlu hati-hati dengan sebagian orang yang menjadi pengkhotbah karbitan, ya, yang asal kutip ayat dipakai untuk mendukung ambisinya pribadi. Hati-hati itu, ya. Iya, pertanyaannya kembali, mengapa kita memberi? Yang pertama, umat Tuhan mengikuti teladan Allah Bapa. Allah Bapa, Allah yang memberi, Allah yang mengasihi. Bagi umatnya kita meneladani teladan Allah Bapa. Nah, mengapa memberi? Yang kedua, kasih Tuhan yang mendorong umatnya untuk memberi. Kasih Allah yang mendorong umatnya untuk memberi. Bukan demi tujuan bisnis, tapi kasih Allah. Nah, soal berkat dalam memberi itu lain perkara. Itu terserah Tuhan. Pokoknya do our part, kerjakan bagian kita. And let God do his part. Dan biarkanlah Allah mengerjakan bagiannya. Ya, soal berkat dalam memberi itu adalah lain perkara. Itu urusan Tuhan. Namun, ini penting, berkat jangan hanya dilihat dari materi. Jangan hanya lihat berkat dari sudut materi. Banyak berkat yang lain yang luar biasa, yang jauh lebih hebat daripada materi. Ya, misalnya kedamaian hati, punya keluarga yang harmonis, anak-anak yang bertumbuh dengan baik, menghormati orang tua, kesehatan, saudara diberi kesehatan, kemampuan dan kesempatan untuk bekerja. Saudara ada kesempatan bekerja, walaupun sebagian orang di PHK, saudara diberi kesempatan bekerja. Itu berkat luar biasa. Berbisnis, ya, saudara bisa berbisnis dalam tantangan yang semakin hebat. Roh Kudus memberikan saudara hikmat berbisnis dan melayani.
Walaupun lingkungan saudara mungkin memusuhi Anda, tapi saudara diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk tetap melayani. Ya. Dan mempunyai teman-teman yang baik. Luar biasa. Ada banyak lagi berkat, saya hanya sebutkan sebagian saja. Jadi jangan hanya melimitasi berkat Allah dari segi uang atau harta. Itu sangat sempit. Ya. Oke. Ya, lihat ke 120 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu perintah Tuhan. Kisah Rasul 20 ayat 35. Oke, prinsip hidup paradoks yang kedua. Kehilangan dahulu baru mendapatkan. Kehilangan dahulu baru mendapatkan. Dari mana kita tahu? Lihat Matius 10 ayat 39. Orang yang mempertahankan hidupnya, egois hanya diri sendiri, dia memperhatikan diri sendiri saja. Orang yang mempertahankan hidupnya, egosentris dia ya, akan kehilangan hidupnya. Orang yang egosentris akan kehilangan hidupnya. Tapi orang yang kehilangan hidupnya karena setia kepadaku, kata Tuhan. Orang itu rela kehilangan hidupnya karena setianya kepada Tuhan Yesus. Melakukan perintahnya. Ya. Orang itu akan mendapat hidupnya. Suatu hal yang luar biasa. Ya. Kehilangan akan mendapatkan. Tapi orang yang berusaha mempertahankan akan kehilangan. Ayat ini kalau kita pelajari lebih dalam akan perlu waktu yang cukup, tapi saya tidak ada waktu untuk mempelajari lebih dalam. Ya. Iya, lihat Yohanes 12 ayat 24 sampai 25. Tuhan Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi biji gandum kalau tidak mati dalam tanah, dia tidak menghasilkan, dia tidak akan bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Ya. Jadi ini suatu hal yang penting. Ini berkaitan dengan kematian Yesus di atas salib tentunya. Ya. Lihat ini benih, ya, ditabur di tanah, ya, kemudian mati, ya, lalu bertumbuh. Ya. Nah, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi hidup ini harus mengikuti teladan daripada firman Tuhan itu. Ya. Oke. Nah, setelah mati di salib, Yesus disembah oleh para prajurit Romawi. Dari mana kita tahu? Setelah mati di salib ya. Matius 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi setelah Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Lalu mereka berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Itu pengakuan itu diucapkan oleh mereka, orang-orang non-Yahudi, setelah mereka melihat segala sesuatu yang terjadi, gempa bumi dan apa yang terjadi setelah Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ini suatu hal yang penting. Ya. Jadi setelah mati di salib, Yesus malah disembah oleh para prajurit Romawi. Ya. Iya, kita lihat pengakuan seorang yang pernah berjasa, yang dihormati di Prancis. Ketika beliau bertempur dan kalah akhirnya, dan dibuang ke pulau Saint Helena seperti gambar ini ya. Ketika Napoleon sedang satu kali dia termenung ya. Dia mengatakan satu catatan yang dicatat itu. Dia bilang, "Di manakah Genghis Khan?"
Charlemagne, Alexander Agung. Kami pernah jaya dengan menggunakan pedang. Namun kami semua akan hilang dihapus waktu. Namun dia bilang ada seorang yang tidak pernah mengangkat pedang. Namun setiap hari hidup menyatakan kasih. Gak pernah mengangkat pedang. Sebaliknya setiap hari menyatakan kasih. Bagi orang itu, ya orang. Sampai saat ini ada jutaan sukarelawan dan sukarelawati yang rela mati baginya. Siapa itu? Yang ada yang lain selain hanya Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus saja. Banyak orang yang rela berkorban. Bahkan mati martir bagi imannya. Iman mereka kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Iya. Itu prinsip yang kedua. Sekarang prinsip itu yang paradoks yang ketiga adalah kelemahan dahulu baru kekuatan. Kelemahan dahulu baru kekuatan. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Rasul Paulus punya alasan untuk sombong. Karena dia punya, kalau bisa disamakan dengan titel sekarang ini, dia minimum punya 3 PhD. PhD dalam agama Yahudi, PhD dalam filsafat Yunani, dan PhD dalam kekristenan. Ya, saya pikir kalau hidup sekarang ini Rasul Paulus minimum dapat 3 PhD. Ya. Jadi dia sebenarnya kalau mau sombong punya alasan yang cukup. Dia juga sebagai rasul yang paling luas pelayanannya. Ya, paling luas. Ia paling banyak menulis kitab di dalam Alkitab. 13 kitab dari 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Beliau yang tulis. Ya, beliau juga sebagai satu-satunya rasul Tuhan yang diberi kesempatan untuk melihat Firdaus pada saat masih hidup di dunia ini. Dari mana kita tahu? Lihat 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 2. Jadi dia punya banyak, kita anggap privilege, hak istimewa yang luar biasa ya, dari Tuhan. Untuk menjaga agar hambanya itu Paulus tidak sombong, maka Tuhan izinkan iblis menggocok Paulus dan memberi duri dalam dagingnya. Lihat 2 Korintus 12 ayat 7. Skolops itu seperti gini ya, skolops. Seperti perbandingan seperti gini, duri itu ya. Nah, sekarang apa sih makna duri dalam daging? Maknanya apa? Itu adalah penyakit secara jasmani yang dialami oleh Rasul Paulus. Duri dalam daging. Padahal beliau pernah dipakai Tuhan untuk melakukan kesembuhan ilahi bagi beberapa orang. Tapi beliau sendiri mengalami duri dalam daging dan Tuhan ternyata tidak sembuhkan. Karena Tuhan berkata supaya hambanya nggak sombong. Ya, lihat Galatia 4:14. Duri dalam daging itu apa sih? Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, kata Paulus ya, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, you did not spit at me. Kamu tidak buang ludah terhadapku. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Kok kita mulai berpikir, apa yang terjadi pada tubuhnya Paulus? Sehingga waktu dia menginjil di Galatia, jemaat Galatia begitu sayang sama dia, walaupun dalam kondisi kelemahan pada tubuhnya, dia bilang, bahkan mereka tuh tidak buang ludah kepada Paulus. Ada penyakit apa Paulus itu? Ya. Sekalian dalam waktu itu, kondisi waktu itu, orang yang kena epilepsi itu dianggap sebagai gangguan roh jahat. Sehingga kalau seorang sehat ketemu sama orang yang kena epilepsi, supaya jangan sampai roh jahat juga menerkam orang yang sehat itu, orang yang sehat itu harus buang ludah. Supaya dia bisa menghalau roh jahat yang mau menyerang dia. Itu dalam
kebiasaan waktu itu. Pertanyaannya, apakah Rasul Tuhan yang besar ini, yang sering pergi kemana-mana, mengalami penyakit epilepsi? Nah, kita nggak tahu. Tapi itu kemungkinan. Ya. Ya. Lalu yang berikutnya. Nah, kita lihat lagi Galatia 4:15. Ini kelemahan lain Paulus, ya. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apa yang dialami oleh mata Paulus? Sehingga karena kasih jemaat Galatia kepada Paulus, Paulus bilang, karena kalian telah begitu mengasihi aku, kalian bahkan kalau mungkin kalian telah akan mencungkil matamu supaya digantikan bagi mataku yang punya kelemahan ini gitu. Nah, lihat lagi Galatia 6:11. Ini Paulus ini berkata, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Orang yang tulisan tangannya besar-besar, mungkin karena dia juga mengalami masalah pada penglihatannya sendiri. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang tulis bagimu kepadamu dengan tanganku sendiri. Jadi kita ingat ya, Saulus tadinya mau terus mengejar-ngejar orang Kristen sampai di pintu gerbang Damaskus. Dia mendapati satu kemuliaan Allah yang luar biasa. Ya, suatu terang dari langit yang lebih terang daripada sinar matahari siang hari. Dan dikatakan Saulus jadi buta selama 3 hari. Tuhan utus hambanya untuk mendoakan dan Paulus bisa melihat kembali. Mungkin, kata sebagian penafsir ya, mungkin Paulus memang dapat melihat kembali, tapi Tuhan izinkan dia tidak mempunyai mata seperti dulu lagi. Sehingga dia selalu butuh, kalau nulis tuh tulisannya besar-besar, karena dia punya kelemahan pada matanya. Ya. Apakah itu tafsirannya? Mungkin itu benar. Ya. Ya. Nah, dikatakan kembali ke 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Tapi tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Ya, 3 kali berseru supaya itu duri dalam daging dicabut gitu loh. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Tuhan tidak mengikuti permohonan Paulus. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi Tuhan izinkan dia terus mengalami duri dalam daging supaya dia nggak sombong. Ya. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini kesimpulannya. Jika aku lemah, punya kelemahan dalam tubuhnya, aku kembali diingatkan, aku supaya tidak sombong. Sebab jika aku lemah, Roh Kudus menolong aku, menguatkan aku. Ya. Oke. Alami kuasa Allah pada saat kita nggak berdaya. Justru kita harus bersandar pada Tuhan pada waktu kita rasa nggak berdaya. Ya. 2 Korintus 12 ayat 9. Tapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau, dan itu sudah cukup untukmu. Sebab justru paling kuat. Sebab kuasaku justru, kata Tuhan, kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itu kata Tuhan. Itu sebabnya saya, ini dalam terjemahan sehari-hari ya, lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus
melindungi saya dengan kekuatannya. Puji Tuhan. Oke, prinsip hidup yang keempat yang paradoks ya. Perhambaan dahulu baru merdeka. Lihat Roma 6 ayat 18. Kalian sudah dibebaskan dari dosa dan sekarang menjadi hamba untuk kehendak Allah. Telah dibebaskan dari dosa dan sekarang menjadi hamba untuk kehendak Allah. Dalam terjemahan sehari-hari ya. Manusia itu tidak pernah lepas dari perhambaan sebenarnya. Walaupun sudah berkata saya lahir sebagai manusia merdeka, hidup di negara yang merdeka. Kenapa? Apa sih artinya manusia tidak pernah lepas dari perhambaan? Ada banyak orang yang di luar penjara, bahkan gak pernah masuk penjara, tapi sedang diperbudak oleh dosa. Diperbudak oleh ambisi mereka yang keliru, diperbudak oleh pemahaman yang salah, kebiasaan buruk, kebencian, rasa takut yang keliru, dan diperbudak oleh kebodohan. Walaupun mereka tidak hidup di penjara, tapi sebenarnya mereka tidak sadar, mereka sedang diperhamba oleh hal-hal tadi itu. Ya, tanpa disadari mereka sebenarnya sedang dalam perhambaan, yaitu orang-orang itu. Ya. Ya, ada sebagian orang yang diperbudak oleh ambisi pribadi dan kesombongan. Ya, ada sebagian orang yang minder karena mereka kalah bersaing. Berhadapan dengan sebagian orang lain, mereka jadi kalah bersaing dan mereka jadi minder. Ada satu poster yang saya ambil dari internet. Ini kata Hitler, Adolf Hitler. I'm jealous on the Jews. Aku iri hati kepada orang-orang Yahudi. They do everything better than me. Mereka melakukan sesuatu yang lebih baik daripada yang saya lakukan. Jadi dia iri hati sama orang-orang Yahudi. Nah, sebagai dorongan, sebagai motivasi karena iri hatinya itu, dia membunuh sekian juta orang Yahudi. Ya. Sebagian orang diperbudak oleh ilusi, diperbudak oleh ambisi kekuasaan, kebencian dan pemahaman yang keliru. Kita lihat gambar ini. Ya, ini orang yang sudah dari sekarang sudah tidak ada ya, sudah meninggal ya. Ini seorang pemimpin Islamic State of Iraq and Syria, ya. Yang namanya Abu Bakar al-Baghdadi Khalifah. Ya, akhirnya dia waktu itu memimpin hal-hal yang ya dan tidak baik dalam sikapnya ya. Tapi udah dibunuh orang ini. Sudah terbunuh atau membunuh diri ya, sudah tidak ada lah ya. Ya, ada sebagian orang diperbudak oleh kebiasaan buruknya dan yang tadi diperbudak oleh ambisinya yang nggak benar, pemahaman yang nggak benar ya. Tapi sebagian orang diperbudak oleh kebiasaan yang buruk. Ya, diperbudak oleh judi ya. Diperbudak oleh asap-asap yang merusak tubuhnya. Ya. Diperbudak oleh kerakusan. Ya. Diperbudak oleh minum-minuman yang keras ya. Ada orang yang diperbudak oleh tusukan-tusukan jarum, bukan jarum rumah sakit biasa ya, ini jarum morfin, narkoba. Ya. Tapi ada sebagian orang yang diperbudak oleh kemalasannya. Orang itu ditugaskan untuk membuat garis di jalan, lalu ada ranting pohon. Kan gampang aja, rantingnya juga ringan, disingkirkan aja supaya garis itu bisa lurus. Tidak ternyata, ya. Rantingnya tetap di situ, jadi garisnya jadi melengkung. Gitu. Ya ini ada orang diperbudak oleh kebiasaan yang buruk itu atau kemalasannya. Iya,
Yohanes 8 ayat 31 dan 32 Yesus berkata apa? Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi jikalau kamu ingin merdeka, bebas, nggak ada lain, hiduplah dalam kebenaran firman. Ya, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan dari apa? Ya dari kebiasaan, dari yang buruk, dari sudut pandang yang negatif, yang salah. Ya. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Setelah dimerdekakan dari dosa, jadilah hamba-hamba kebenaran. Ya, memang manusia tidak lepas menjadi hamba. Tapi sebelumnya hamba-hamba dosa, melakukan dosa. Tapi setelah dibebaskan oleh Tuhan Yesus, menjadi hamba sang kebenaran, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan menjadi hamba firman Tuhan yang benar itu. Ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Ya, yang kelima. Rendah hati dahulu, baru kemuliaan. Lihat Yakobus 4 ayat 10. Hendaklah kalian merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kalian. Merendahkan diri, merendahkan hati dahulu, barulah ada kemuliaan. Kesombongan adalah menganggap diri lebih tinggi daripada yang seharusnya. Menganggap diri lebih tinggi daripada yang seharusnya, itu orang itu sombong. Tapi orang yang minder, rendah diri, menganggap diri lebih rendah daripada yang seharusnya, itu juga dosa. Ya, orang sombong dosa, orang rendah diri, minder, juga dosa. Karena dia menghina dirinya, ya, menghina potensi-potensi yang Tuhan berikan kepadanya. Ya. Tetapi rendah hati itu lain lagi. Tadi rendah diri, ya, ini rendah hati. Humble, itu rendah hati itu humble. Orang yang rendah hati selalu ingat akan anugerah Tuhan yang diberikannya kepada setiap orang. Jadi semua orang diberikan anugerah yang cukup. Sehingga nggak perlu kita iri hati kepada orang lain. Nggak perlu kita sombong juga. Karena semua orang diberikan berkat-berkat yang cukup, yang unik dari Tuhan. Sehingga segala kemuliaan bagi Tuhan saja, bukan untuk menyombongkan diri. Ya. Ya, ingat nyanyian Lucifer yang sombong. Lihat Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak didirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang mati. Oh, sombong sekali ya. Lucifer sombong sekali. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi jangan sombong. Ya. Kalau sombong, Tuhan akan merendahkan orang-orang yang sombong, khususnya Lucifer itu. Ya. Dia dicampakkan ke bumi menjadi iblis, dan pengikut-pengikutnya disebut sebagai demons, the demons, roh-roh jahat. Ya, lihat ini hanya ilustrasi, ini not penuh, ya. Bulatan itu. Ya. Nah, kalau dia naikkan tiang, ya, jadi separuh dia. Kalau dia sombong, dia jadi separuh, ya. Dia pakai, lalu kemudian dihitam-hitamin lagi, jadi seperempat. Ya. Nilainya cuma seperempat. Kasih pasang bendera satu, kurang lagi, ya, jadi 1/8. Ya. Pasang lagi bendera 2, 1/16. Pasang lagi bendera 3, 1/32. Jadi jangan sombong maksudnya gitu. Ya. Semakin sombong, semakin rendah nilai kita, ya, di hadapan Tuhan. Iya.
Nyanyian Tuhan Yesus lain dengan nyanyian Lucifer. Lihat Filipi 2, 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wah, dengan inisiatifnya sendiri dia rela merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama kepadanya nama dan segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kita mencontoh teladan Yesus sajalah. Jangan teladan yang Lucifer. Ya. Tuhan Yesus itu bersikap aktif pada waktu merendahkan diri. Ya. Tapi bersikap pasif pada waktu dimuliakan. Itu Tuhan Yesus. Lucifer dan orang-orang berdosa sebaliknya bersikap pasif pada waktu merendahkan diri, nggak mau merendahkan diri, pasif dia. Tapi bersikap aktif saat berusaha merebut kemuliaan, menyombongkan diri. Ya. Tapi Tuhan Yesus lain. Tuhan Yesus bersikap aktif pada waktu merendahkan dirinya, tapi bersikap pasif, dia diam saja. Allah Bapa yang memuliakannya. Ini penting. Ya. Ikuti teladan Tuhan Yesus. Ya. Oke. Tuhan seringkali memaksa manusia untuk taat dan rendah hati melalui kegagalan dan bencana. Sehingga karena orang itu begitu sombongnya, keras hatinya, akhirnya Tuhan izinkan kegagalan terjadi, bencana terjadi. Supaya orang itu belajar taat dan rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, ini seperti pelayaran pertama daripada kapal yang waktu itu hebat, besar, kapal pesiar. Ini namanya Titanic. Pelayaran pertama ya di Samudra Atlantik 15 April 1912. Dia bilang, kaptennya berkata, God himself could not sink the Titanic. Dia bilang Allah sendiri tidak bisa menenggelamkan kapal Titanic ini. Sombongnya luar biasa ya. Tapi pada pelayaran pertama itu justru dia mengalami musibah karam kapal. Ya, itu terjadi 15 April 1912. Jangan sombong. Ini juga kesombongan seorang John Lennon waktu itu The Beatles ya. Dari Eropa masuk ke Amerika. Wah, ternyata konsernya luar biasa pada hari Minggu. Sehingga waktu itu gereja-gereja sepi karena pemuda-pemudanya, orang-orangnya malah datang ke konsernya The Beatles. Setelah konser selesai, John Lennon diwawancarai dan John Lennon berkata, "We are more popular than Jesus now." Kita lebih populer daripada Yesus sekarang. I don't know which will go first. Yang mana duluan, rock and roll or Christianity? Saya tidak tahu yang mana duluan, apakah rock and roll atau kekristenan. Jadi sombong banget ya. Ternyata Beatles hanya 10 tahun, udah gitu mereka pecah. Ya. Dan John Lennon pun sekian tahun yang lalu ya dibunuh, ditembak oleh salah seorang pengagumnya. Ya. Ini jangan kita sombong. Ya, jadi kita lihat ada berapa prinsip itu yang paradoks. Memberi dulu, barulah menerima. Kehilangan dahulu, baru mendapatkannya. Kelemahan dahulu, baru kekuatan. Perhambaan dahulu, baru merdeka. Rendah hati dahulu, baru kemuliaan. Iya, kita ingat satu lagu yang udah lama. Seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau
seperti Yesus. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Roh Kudus menolong kami untuk melaksanakan 5 hal yang penting, yang paradoks yang kami pelajari dalam Alkitab. Roh Kudus menolong kami, mampukan kami melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.